Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alicia Hikmahatul Zikro, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi Semester 3. Pada kali ini, saya akan menjelaskan manajemen modal kerja. Dosen pengampu, Ibu Ade Maya Saraswati, SEMM, dan sumbernya saya ambil dari buku Manajemen Keuangan edisi kedua, penerbit Dr. De Agus Harjito, MSI, dan Dr. Martono, SU. Pengertian modal kerja. Modal kerja atau yang disebut working capital adalah dana yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasi perusahaan sehari-hari. Seperti untuk membeli bahan mentah, membayar gaji karyawan, membayar rekening listrik, membayar biaya transportasi, membayar hutang, dan lain-lain. Manajemen modal working capital management adalah manajemen dari elemen-elemen aktiva lancar dan elemen-elemen hutang lancar. Aktiva lancar itu ada kas, surat-surat berharga, piutang, inventory. Hutang lancar itu ada jangka pendek, yaitu hutang wesel, hutang perniagaan, hutang pada bank lain yang kurang 1 tahun. Tujuan manajemen modal kerja adalah mengelola aktiva lancar dan hutang lancar sehingga diperoleh modal kerja neto yang layak dan menjamin tingkat likuiditas perusahaan. Dengan demikian, modal kerja adalah selisih antara aktiva lancar dengan hutang lancar. Lalu, modal kerja itu investasi dalam kas, surat-surat berharga, piutang, dan persediaan dikurangi hutang lancar yang digunakan untuk melindungi aktiva lancar. Konsep modal kerja. Ada 3 konsep modal kerja, yaitu pertama, konsep kuantitatif adalah menggambarkan keseluruhan atau jumlah dari aktiva lancar yang dimana aktiva lancar ini sekali berputar dan dapat kembali ke bentuk semula dalam jangka waktu pendek. Atau yang disebut juga modal kerja bruto, gross working capital. Elemennya berupa kas, surat-surat berharga atau sekuritas, piutang, dan persediaan. Yang kedua, konsep kualitatif, yaitu selisih antara aktiva lancar di atas hutang lancar, atau merupakan sebagian dari aktiva lancar yang benar-benar dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan tanpa menunggu likuiditas, atau yang disebut dengan modal kerja neto, net working capital. Dan yang terakhir, konsep fungsional adalah menitik beratkan pada fungsi daripada dana dalam menghasilkan pendapatan atau income dari usaha pokok perusahaan, atau menghasilkan pendapatan pada periode akuntansi dan periode masa yang akan datang. Pentingnya manajemen modal kerja. Yang pertama, khususnya bagi perusahaan kecil, manajemen modal kerja sangat penting karena mereka sulit memperoleh sumber pembiayaan dari pasar modal. Yang kedua, sebagai besar pekerjaan manajer keuangan dicurahkan pada kegiatan operasi perusahaan sehari-hari yang memerlukan modal kerja. Yang ketiga, harta lancar suatu perusahaan memerlukan pengelolaan yang serius. Dan yang terakhir, perkembangan pertumbuhan penjualan berkaitan erat dengan kebutuhan modal kerja. Jenis modal kerja. Menurut W.B. Taylor, modal kerja digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu pertama, modal kerja permanen adalah modal kerja
yang selalu harus ada dalam perusahaan agar perusahaan dapat menjalankan kegiatannya untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Modal kerja permanen dibagi menjadi dua macam, yaitu pertama, modal kerja primer. Modal kerja primer ini minimal yang harus ada dalam perusahaan untuk menjamin agar perusahaan tetap bisa beroperasi. Yang kedua, modal kerja normal, yaitu modal kerja yang harus ada agar perusahaan bisa beroperasi dengan tingkat produksi normal. Produksi normal merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan barang sebesar kapasitas normal perusahaan. Yang kedua, modal kerja variabel adalah modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan kegiatan ataupun keadaan lain yang mempengaruhi perusahaan. Modal kerja variabel dibagi menjadi 3, yaitu pertama, modal kerja musiman adalah modal kerja yang dibutuhkan untuk mengantisipasi apabila ada fluktuasi kegiatan perusahaan. Misalnya, perusahaan biskuit harus menyediakan modal kerja lebih besar pada saat hari raya. Yang kedua, modal kerja siklis, yaitu modal kerja yang jumlah kebutuhannya dipengaruhi oleh fluktuasi konjuktur. Yang ketiga, modal kerja darurat. Modal kerja ini jumlah kebutuhannya dipengaruhi oleh keadaan-keadaan darurat yang terjadi di luar kemampuan perusahaan. Kebijakan modal kerja adalah strategi yang diterapkan oleh perusahaan dalam rangka memenuhi kebutuhan modal kerja dengan berbagai alternatif sumber dana. Menurut Risyanto, ada 3 tipe kebijakan modal kerja yang kemungkinan digunakan oleh perusahaan, yaitu pertama, kebijakan konservatif adalah rencana pemenuhan modal kerja yang lebih banyak menggunakan sumber dana jangka panjang dibandingkan sumber dana jangka pendek. Yang kedua, kebijakan moderat adalah perusahaan membiayai setiap aktiva dengan dana yang jangka waktunya kurang lebih sama dengan jangka waktu perputaran aktiva tersebut. Artinya, aktiva yang bersifat permanen, yakni aktiva tetap dan modal kerja permanen akan didanai dengan sumber dana jangka panjang. Dan aktiva yang bersifat variabel atau modal kerja variabel akan didanai dengan sumber dana jangka pendek. Dan yang terakhir, kebijakan agresif adalah perusahaan mendanai asetnya dengan sumber dana jangka pendek. Pada pendekatan ini, perusahaan berani menanggung risiko yang cukup besar. Sumber modal kerja. Yang pertama, hasil operasi perusahaan adalah jumlah net income yang nampak dalam laporan perhitungan laba rugi, ditambah dengan depresiasi dan amortisasi. Jumlah ini menunjukkan jumlah modal kerja yang berasal dari hasil operasi perusahaan. Yang kedua, keuntungan dari penjualan surat-surat berharga atau investasi jangka pendek adalah salah satu elemen aktiva lancar yang segera dapat dijual akan menimbulkan keuntungan bagi perusahaan. Yang ketiga, penjualan aktiva tetap. Yang keempat, perusahaan saham atau obligasi. Perusahaan dapat mengeluarkan atau emisi saham baru atau meminta kepada pemilik untuk menambah modalnya. Dapat juga mengeluarkan obligasi atau bentuk utang jangka panjang lainnya untuk memenuhi kebutuhan modal kerjanya. Sumber lainnya, pinjaman dari kredit bank, pinjaman jangka pendek lainnya, yang terakhir utang dagang dari supplier. Menentukan kebutuhan modal kerja. Untuk menentukan besarnya kebutuhan modal kerja dengan metode ini, maka perlu diketahui 2 faktor yang mempengaruhi, yaitu yang pertama, metode
Yang pertama, metode keterikatan modal kerja. Untuk menentukan besarnya modal kerja dengan menggunakan metode ini, ada dua faktor yang perlu dipertimbangkan, yaitu periode terikatnya modal kerja dan proyeksi kebutuhan kas rata-rata per hari. Semakin lama periode terikatnya modal kerja, maka semakin besar jumlah kebutuhan modal kerja dan sebaliknya. Yang kedua, metode perputaran modal kerja. Dengan cara menghitung perputaran elemen-elemen pembentuk modal kerja seperti putaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan. Untuk lebih jelasnya, kita lihat dari contoh soalnya. Berikut contoh soal manajemen modal kerja. Di sini contoh soalnya, metode keterikatan modal kerja. Suatu perusahaan perdagangan warna memiliki dana tentang modal kerja sebagai berikut. Rata-rata periode terikatnya modal kerja adalah lamanya barang yang disimpan di gudang 4 hari, lamanya pengumpulan piutang 16 hari, dan jumlah total seluruhnya 20 hari. Rata-rata pengeluaran kas setiap harinya. Pembelian barang dagangan. Upah karyawannya 1.250.000. Biaya administrasinya 250.000, biaya penjualannya 45.000, pengeluaran lainnya 100.000, dan jumlah keseluruhannya 1.700.000. Jika ditetapkan kas minimalnya 300.000, maka jumlah modal kerja yang dibutuhkan adalah, rumusnya itu, periode terikatnya modal kerja dikali pengeluaran kas setiap hari ditambah kas minimal. Kita masukkan yang tadi, jumlah keseluruhan harinya 20.000, jumlah total rata-rata pengeluaran kasnya 1.700.000, dan kas minimalnya itu 300.000. 20 dikali 1.700.000 ditambah 300.000, totalnya 34.300.000. Jadi, kebutuhan modal kerja perusahaan perdagangan Fona adalah 34.300.000. Yang kedua, metode perputaran modal kerja. Soalnya, berikut adalah posisi kas, piutang, dan persediaan PT Cemara. Yang pertama ada kas tahun 2000 400.000, pada tahun 2001 600.000. Piutangnya pada tahun 2700, pada tahun 2001-nya 800. Dan yang terakhir persediaannya pada tahun 2000 900.000, dan pada tahun 2001 1 juta. Yang ditanya, yang A, jika penjualan pada tahun 2001 adalah sebesar 20.600.000, hitung perputaran modal kerja pada tahun 2001. Dan yang B, jika pada tahun 2002 penjualan diperkirakan naik menjadi 30.600.000, berapa kebutuhan modal kerjanya? Oke, ini jawabannya. Angka-angkanya, yang pertama, menghitung perputaran elemen-elemen pembentuk modal kerja. Yang pertama itu perputaran kas. Penjualan dibagi rata-rata kas, itu rumusnya. 20.600.000 ini diketahui tadi di pertanyaannya yang A 20.600.000. Rata-rata kas ini dari 400.000 itu kas pada tahun 2000, dan 600 ini kas pada tahun 2001 dibagi 2 mendapatkan 20.600.000 dibagi 500, dan hasilnya 41,2 dibulatkan menjadi 41 kali. Yang kedua, perputaran piutang. Penjualan 20.600.000 dibagi rata-rata piutang pada tahun 2000 700.000, dan pada tahun 2001 800.000 dibagi 2 mendapat hasilnya 20.600.000 dibagi 750 sama dengan 27,46.
dibulatkan menjadi 27 kali. Dan terakhir, pemutaran persediaan. Penjualannya 20.600.000 dibagi rata-rata persediaan pada tahun 2000 900.000 dan pada tahun 2001 1 juta dibagi 2. Hasilnya 20.600.000 dibagi 950.000 sama dengan 21,68 dibulatkan menjadi 22 kali. Langkah kedua, menghitung periode terikatnya elemen-elemen modal kerja. Yang pertama itu ada kas, 360 dibagi 41,2. 360 ini diasumsikan 1 tahun dibagi 41,2. Itu hasil yang tadi, perhitungan dari kas. Dapatkan hasilnya 8,7 hari. Lalu yang kedua piutang, 360 dibagi 27,46. Itu hasil yang tadi juga, sama dengan 13,1 hari. Yang terakhir persediaan, 360 dibagi 21,68 sama dengan 16,6 hari. Maka total seluruhannya 38,4 hari. Dibulatkan menjadi 38 hari. Dapat disimpulkan yang A, dari perhitungan tersebut di atas didapatkan periode terikatnya elemen modal kerja adalah sebesar 38,4 hari. Dibulatkan menjadi 38 hari. Sehingga perputaran modal kerja atau asumsinya 1 tahun sama dengan 360 hari. Dibagi 38,4 sama dengan 9,375 kali. Lalu yang B, estimasi kebutuhan modal kerja tahun 2002, 30.600.000 dibagi 9,375. 30.600.000 ini yang tadi yang soal B yang diperkirakan naik sebesar 30.600.000. Lalu yang 9,375 ini hasil yang tadi 360 hari dibagi 38,4 itu 9,375 kali. Lalu mendapatkan hasilnya 3.264.000. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.